Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kamar rehat, Neng Yanti kembali lagi untuk membahas beberapa fakta yang menarik seputar dunia, yang mungkin Anda belum tahu. Simak videonya, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini ya agar channel ini terus berkembang dan agar Neng Yanti selalu semangat berikan info unik dan fakta terupdate yang terbaik kepada kalian tentunya. Berikut fakta unik seputar kerusuhan yang terjadi di Inggris. Inggris yang termasuk negara maju ini mempunyai banyak julukan, salah satu julukannya yang mungkin banyak dari kalian belum tahu juga yaitu, The Black Country ini disebabkan karena kawasan industrinya yang berada di barat Birmingham. Menjadi pusat industri dan membuatnya sering diselimuti asap hitam. Asap hitam itu dihasilkan dari ribuan pabrik pengecoran, penempaan besi, dan pengerjaan lapisan batu bara yang dangkal. Oleh karena itu, Inggris sering disebut sebagai The Black Country. Kita masuk di awal ke topik awal bermula sebelum kerusuhan yang terjadi di Inggris. Inggris diguncang unjuk rasa dan kerusuhan usai 3 anak tewas ditikam dalam insiden penikaman massal di Southport, Merseyside, pada Senin 29 Juli pekan lalu. Insiden itu terjadi di sebuah acara bertema Taylor Swift di sekolah tari di Southport. 3 anak perempuan yakni Bebe King 6 tahun, Elsie Dodds-Tancombe 7 tahun, dan Alice da Silva Aguilar 9 tahun meninggal dunia. Selain itu korban lainnya sebanyak 10 orang juga mengalami luka-luka. Menurut kepolisian, tersangka penikaman merupakan pemuda 17 tahun yang berasal dari Banks, Lancashire, sekitar 8 km dari lokasi serangan. Namun polisi tidak mengungkapkan nama sang pelaku lantaran berdasarkan hukum di Inggris, tersangka di bawah usia 18 tahun tak boleh dipublikasikan. Diberitakan The Independent, identitas tersebut diungkap oleh Hakim Pengadilan Liverpool, Andrew Menari pada Kamis 1 Agustus 2024, nama dari pelaku tersebut ialah Axel Rudakubana, seorang remaja berusia 17 tahun diduga menjadi pelaku penyerangan massal yang menewaskan 3 anak perempuan di Southport. Meskipun Undang-Undang Inggris melarang pengungkapan identitas anak di bawah umur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Peradilan Remaja dan Bukti Kriminal tahun 1999, tetapi hakim kali ini membuat pengecualian. Hal itu karena Rudakubana akan genap berusia 18 tahun pada pekan depan dan bukan lagi termasuk anak di bawah umur. Menurut sumber Times, Axel Muganwa Rudakubana lahir di Cardiff, Wales, Inggris. Orang tuanya berasal dari Rwanda, Afrika dan telah menetap di Inggris sejak 2002. Ia memiliki seorang saudara kakak laki-laki. Keluarga Rudakubana telah tinggal di Southport sejak 2013 di sebuah rumah semi terpisah di Jalan Buntu. Menurut pengakuan tetangga, mereka dikenal sebagai keluarga yang baik dan ramah. Salah satu keterangan dari temannya Axel mengatakan kalau Axel anak yang cukup pendiam. Hal yang sama pun dikatakan oleh mantan tetangga keluarga Rudakubana lainnya menilai, Axel merupakan anak laki-laki yang pendiam dan sangat dekat dengan ibunya saat masih kecil. Tambahan dari keterangan tetangga yang lain mengatakan keluarga Rudakubana disebut merupakan penyintas dari genosida Rwanda pada 1994, sebuah peristiwa tragis yang menelan korban hampir 1 juta orang dalam 100 hari. Selain terkenal baik, keluarga Rudakubana juga aktif berpartisipasi di gereja lokal. Bagi yang belum tahu genosida Rwanda, Neng Yanti jelaskan singkatnya saja kejadian tersebut. Genosida Rwanda yaitu juga dikenal sebagai genosida terhadap Tutsi adalah pembersihan etnis yang terjadi antara 7 April dan 15 Juli 1994 selama Perang Saudara Rwanda. Selama periode sekitar 100 hari ini, anggota kelompok etnis minoritas Tutsi, serta beberapa Hutu dan Tutsi moderat, dibunuh oleh milisi bersenjata Hutu. Oke, sudah tahu kan apa itu genosida Rwanda? Kita lanjut lagi ya. Dalam persidangan pada Kamis, Axel Rudakubana disebut mengidap gangguan spektrum autisme, serta tidak mau keluar rumah dan berbicara dengan keluarganya. Selama 55 menit persidangan,
Ruda Cubana juga tampak menundukkan kepalanya sambil menarik kaosnya ke hidung dan tidak berbicara sepatah kata pun. Untuk sementara, hakim memutuskan Ruda Cubana ditempatkan di tahanan remaja dan akan menjalani sidang persiapan pra-peradilan pada 25 Oktober mendatang. Anda ditetapkan di tahanan remaja sampai proses ini selesai. Posisi itu mungkin akan berubah saat Anda mencapai usia dewasa dalam waktu dekat, ujar menari kepada terdakwa, dilansir dari The Guardian, Kamis. Untuk motifnya masih belum diketahui. Pemilik bisnis lokal Colin Parry, salah satu orang yang menelepon polisi, mengatakan kepada kantor berita Association Press AP bahwa dia yakin beberapa anak-anak perempuan telah ditikam. Bar Faradhan, yang memiliki toko lokal, mengaku melihat 7 hingga 10 anak yang terluka dan berdarah. Ia bersaksi anak-anak tersebut telah ditikam. Polisi memastikan, tersangka telah ditahan dan penyelidikan sedang berlangsung untuk menentukan motif dari insiden tragis ini. Area tempat kejadian berada di lingkungan yang tenang di jalan perumahan. Ada beberapa keterangan dari kepolisian setempat. Mari kita simak baik-baik laporan mereka. Kepala Kepolisian Merseyside, Serena Kennedy atau biar mudah diingat kita sebut saja Miss Kennedy mengatakan serangan tersebut tidak dianggap sebagai serangan teror dan bahwa motivasi penyerang belum jelas. Semua korban yang terluka, kata dia, mengalami luka tusuk. Miss Kennedy juga menjelaskan, polisi mendapat panggilan ke sebuah properti yang sedang menyelenggarakan kelas tari bertema Taylor Swift untuk anak-anak tak lama sebelum tengah hari. Menurut kepolisian, tersangka penikaman merupakan pemuda 17 tahun yang berasal dari Banks, Lancashire, sekitar 8 km dari lokasi serangan. Polisi menampik rumor yang menyatakan bahwa tersangka adalah imigran Muslim. Pelaku lahir di Cardiff, ibu kota dan kota terbesar negara bagian Wales, Inggris. Selain itu menurut keterangan petugas lain, petugas terkejut saat mendapati banyak orang, yang sebagian besar adalah anak-anak, telah menjadi sasaran serangan ganas, katanya. Tersangka, kata dia, tampaknya masuk dari jalan dan mulai menyerang anak-anak, sementara orang dewasa di dalam ruangan mencoba melindungi mereka. Petugas bersenjata tiba dan menahan tersangka serta menyita sebilah pisau. Adapun ucapan bela sungkawa dari tokoh-tokoh penting yaitu Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan kepada media bahwa kejadian penikaman itu benar-benar mengerikan dan seluruh negeri sangat terkejut. Pikiran dan bela sungkawa kami bersama para korban, keluarga, teman, dan masyarakat luas. Hampir tidak mungkin untuk membayangkan kesedihannya, katanya. Dalam sebuah pernyataan, Raja Charles III menyampaikan bela sungkawa yang paling tulus, doa, dan simpati terdalam. Raja menyebut insiden itu benar-benar mengerikan. Begitupun dengan Pangeran William dan istrinya Catherine mengatakan bahwa, sebagai orang tua, kami tidak dapat membayangkan apa yang dialami oleh keluarga, teman, dan orang yang dicintai dari mereka yang terbunuh dan terluka di Southport hari ini, tulis Pangeran William dan istrinya Catherine di media sosial X. Mereka menyebutnya sebagai serangan keji. Kabar ini pun tidak luput dari perhatian Taylor Swift, bela sungkawa datang dari Taylor Swift. Kata Taylor Swift pada Selasa mengaku benar-benar terkejut dengan insiden penikaman massal di kelas tari bertema dirinya di Southport, Inggris Utara. Kengerian dari serangan kemarin di Southport terus-menerus menghantui saya, dan saya benar-benar terkejut, tulis bintang pop Amerika Serikat itu dalam sebuah unggahan di Instagram mengenai insiden tersebut, yang juga menyebabkan 6 anak mengalami luka kritis. Kehilangan nyawa dan kepolosan, serta trauma yang mengerikan yang dialami oleh semua yang hadir, keluarga, dan responden pertama sangatlah mengerikan. Mereka hanyalah anak-anak kecil yang mengikuti kelas tari, tulis Taylor Swift. Saya benar-benar bingung bagaimana cara menyampaikan simpati saya kepada keluarga-keluarga ini, tambahnya.
Sementara itu menurut dari sumber lain menerangkan bahwa para penggemar Taylor Swift yang dikenal sebagai Swifties telah mengumpulkan lebih dari 100.000 pound melalui kampanye Just Giving. Dana yang terkumpul ini akan digunakan untuk biaya pemakaman anak-anak yang terbunuh dan membantu keluarga yang terluka. Sebelum lanjut, sebagai info tambahan bagi yang belum tahu, untuk mata uang resmi Inggris yaitu menggunakan mata uang jenis pound sterling Britania Raya. Kenapa disebut Britania Raya? Selain pound sterling, apa saja yang lain mata uangnya? Dan sejak kapan negara-negara menggunakan mata uang resminya? Saya tidak bisa jelaskan semua pertanyaan di video kali ini ya. Bagi kalian yang ingin tahu, bisa ku buatkan videonya, jadi bagi kalian yang ingin tahu lebih info tersebut silahkan komen ya. Nanti ku buatkan di video berikutnya. Kita lanjut, jika kita konversi ke mata uang rupiah saat ini, yang mana nilai tukar mata uang rupiah untuk per 1 pound Britania sebesar Rp20.364. Maka 100.000 pound sebesar Rp2.336.230.421. Kalau menurut Neng Yanti, uang tersebut masih belum bisa gantikan 3 nyawa anak-anak yang hilang tersebut. Bagaimanapun juga nyawa seseorang tidak bisa digantikan oleh apapun itu seperti uang. Namun jika kalian berbeda pendapat dengan Neng Yanti, itu hak kalian. Karena kita ada di Indonesia yaitu negara yang bebas untuk berpendapat. Jadi mari kita bersyukur kepada masing-masing atas semua kebaikan yang Ia berikan kepada kita hingga saat ini. Bela sungkawa datang dari mana-mana. Lautan bunga diletakkan di satu sudut kota untuk mendoakan dan mengenang para korban, terutama untuk 3 anak perempuan yang meninggal dunia. Namun, ketika orang-orang berkumpul untuk berbela sungkawa, di dunia maya santer beredar rumor bahwa pelakunya adalah imigran Muslim, bahwa pelakunya adalah pencari suaka yang masuk ke Inggris dengan perahu. Kita masuk ke intinya ya, awal kejadian sebelum kerusuhan, jadi setelah kasus pembunuhan tersebut telah terjadi. Namun pihak polisi sendiri tidak langsung memberitahukan identitas pelakunya dikarenakan peraturan di sana yang tidak boleh membocorkan informasi pelaku jika pelakunya masih di bawah umur atau di bawah 18 tahun. Namun karena tidak diberitahu info dari pelaku, ada kabar hoaks yang tersebar di media sosial tentang pelaku aksi pembunuhan tersebut. Berikut cerita aslinya. Dalam keterangan polisi terbaru, polisi sudah mencatat bahwa seruan untuk protes di Inggris datang dari berbagai akun media sosial. Kendati begitu, tokoh kunci yang memperkuat seruan tersebut adalah Stephen Yasli Lennon, seorang agitator. Tambahan sedikit info sebelum lanjut, agitator mempunyai arti lain menghasut atau si Stephen inilah provokator. Jadi dia mengadu dombakan masyarakat sana lewat media sosial. Kita lanjut topik. Stephen Yasli Lennon ialah seorang agitator dan sebagai sayap kanan yang menggunakan nama Tommy Robinson. Yasli Lennon memimpin English Defence League, yang oleh kepolisian Merseyside dikaitkan dengan protes keras di Southport. Yasli Lennon pernah dipenjara karena kasus penyerangan, penghinaan terhadap pengadilan, serta penipuan hipotek. Saat ini, ia diburu polisi setelah meninggalkan Inggris pekan lalu sebelum sidang kelanjutan kasus penghinaan terhadap pengadilan. Selain Yasli Lennon, anggota parlemen yang terpilih sebagai pemimpin partai sayap kanan Reform UK, Nigel Farage, juga disalahkan banyak pihak karena mendorong secara tidak langsung sentimen anti-imigrasi. Farage mengkritik pemerintah karena menyalahkan kerusuhan ini pada beberapa preman sayap kanan. Pada Minggu, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan bahwa geng preman telah menunggangi kesedihan bangsa untuk menebar kebencian. Ia pun berjanji untuk menjerat hukum siapapun yang melakukan tindak kekerasan. Sebelum lanjut, dalam beberapa sejarah Inggris mempunyai banyak kasus kriminal yang dilakukan oleh beberapa geng atau kelompok premanisme ini bukan hanya sering dialami negara berkembang saja seperti negara kita ini, namun banyak negara maju mulai dari AS dan juga Inggris contohnya sebagai negara maju yang mempunyai penduduk sebanyak 67.984.417 jiwa per Rabu, 7 Agustus 2024, berdasarkan dari sumber Worldometer dan dari data terkini Perserikatan Bangsa-Bangsa,
tidak luput dengan sifat premanisme. Premanisme muncul dikarenakan kurangnya iman dan lemahnya pengawasan keluarga berdasarkan menurut pandangan MUI Kota Palembang. Namun beda halnya dengan geng sayap kanan. Sayap kanan itu termasuk aksi politik yang dalam sejarahnya mulai terbentuk pada awal abad ke-20. Ini bermula dari ideologi fasisme dan kebencian antisemit yang dibuat oleh gerakan pendukung Nazi sendiri. Untuk contoh dari ideologi fasisme sama halnya dengan kasus kepemimpinannya Sheikh Hasina yang sudah kubuat sebelumnya. Untuk yang ingin tahu ideologi fasisme seperti apa, kalian bisa tonton sendiri video yang sebelumnya sudah saya buat ini. Dan untuk antisemit sendiri, tindakan kekerasan dari kebencian ras lain contohnya seperti Nazi yang membenci ras Yahudi. Politik sayap kanan terbentuk karena antisemit atau kebencian oleh imigran muslim yang berada di sana, dan ini menyebabkan komunitas Islam yaitu masjid diserang. Hoaks bahwa sang pelaku adalah pencari suaka muslim yang masuk Inggris dengan perahu, menyebar cepat, teramplifikasi oleh tokoh-tokoh ekstrim kanan di media sosial. Mereka yang termakan hoaks berkumpul dan meneriakkan jargon anti-Islam dan anti-pendatang. Warga Inggris berunjuk rasa usai beredar rumor bahwa pelaku penikaman merupakan imigran muslim. Unjuk rasa itu pun berujung rusuh, dengan para pedemo menyasar pencari suaka hingga komunitas Islam di sejumlah wilayah Inggris. Kerusuhan ini terjadi pada malam setelah 3 anak terbunuh di Southport dalam serangan penikaman Senin 29 Juli silam. Kerusuhan ini menyusul rumor yang menyebar secara online bahwa tersangka penikaman seorang pencari suaka muslim. Ketika emosi tak lagi bisa ditahan, bentrok pecah. Lebih 50 polisi luka-luka, masjid di Southport diserang. Dari dampak hoaks tersebut muncul satu persatu kerusuhan yang terjadi di Inggris, bermula dari antara lain Southport, Hartlepool, Manchester, London, Aldershot, Sunderland, Liverpool, Belfast, Hull, Stoke-on-Trent, Bristol, Middlesbrough, Bolton, Rotherham, dan Weymouth. Di Southport, para pedemo melempar batu bata ke sebuah masjid. Di kota di timur laut Inggris, Sunderland, para pedemo membakar mobil, kantor polisi, menjarah toko, hingga menyerang masjid. Kerusuhan menyebar di Rotherham. Pada Minggu 4 Agustus hotel yang dipakai untuk menampung pencari suaka menjadi sasaran amuk simpatisan ekstrim kanan. Para pengunjuk rasa melempar papan kayu, membakar benda-benda di dekat hotel, dan memecahkan jendela untuk masuk. Di Middlesbrough, pada hari yang sama, para perusuh memecah kaca-kaca rumah dan mobil. Pada Senin 5 Agustus, sepekan setelah serangan di Southport di Merseyside, massa berkumpul untuk memperingati kematian 3 anak perempuan yang tewas terbunuh. Kemudian di Tamworth, para pengunjuk rasa melemparkan proyektil, memecahkan kaca jendela, serta menyalakan api. Selain itu West Midlands, sekelompok pemuda kemudian memisahkan diri dari kerumunan dan melakukan serangan terhadap beberapa kendaraan dan sebuah pub. Kepolisian West Midlands merilis pernyataan pada Senin 5 Agustus malam yang menyatakan petugas sedang menyelidiki laporan penyerangan dan kerusakan pada sebuah pub. Kepolisian mengatakan, belum ada penangkapan yang dilakukan pada tahap ini tapi ada sejumlah insiden yang sporadis dan kami sedang menyelidiki laporan penyerangan, tindakan kriminal yang merusak sebuah pub di Stony Lane, sebuah mobil yang jendelanya pecah di Alcombe Grove, Stakeford, dan kerusakan akibat tindakan kriminal pada kendaraan yang banyak rusak di Belchurch Lane, Bordesley Green. Kami juga menyelidiki laporan tentang seorang pria yang memiliki senjata ofensif. Kepala Inspektur Richard North menambahkan, untungnya rumor tentang aktivitas demonstrasi di kota tidak menjadi kenyataan. Ada beberapa insiden kriminalitas yang sporadis pada malam hari dan kami akan bekerja keras untuk menangkap mereka yang bertanggung jawab. Di Belfast, Irlandia Utara, demonstran melempar kembang api di tengah-tengah pertikaian antara kelompok anti-Islam dan pedemo anti-rasisme. Di Belfast Selatan, petugas-petugas kepolisian Irlandia Utara diserang saat tim anti huru-hara dikerahkan di Sandy Row.
Hal ini menyusul kericuhan yang terjadi pada akhir pekan silam yang menyebabkan tempat usaha rusak setelah demonstrasi anti-imigrasi di kota tersebut pada Sabtu 3 Agustus. Dan pada Senin 5 Agustus, sedikitnya 1 bom molotov dan batu dilemparkan ke arah petugas. Polisi kemudian membubarkan diri tepat setelah tengah malam. Sementara itu, pada Senin 5 Agustus malam di Birmingham terjadi keributan setelah ratusan orang berkumpul di kawasan Bordesley Green, menyusul laporan palsu bahwa demonstrasi sayap kanan telah direncanakan digelar di sana. Pada Senin 5 Agustus malam, polisi diserang oleh massa di Plymouth ketika mereka berupaya memisahkan pengunjuk rasa. Polisi di Plymouth mengatakan telah terjadi peningkatan kekerasan terhadap petugas dan sebuah mobil polisi telah dirusak. Kami mengambil tindakan terhadap individu yang berniat melakukan kriminalitas, ujar Inspektur Polisi Devon dan Cornwall, Russ Daway. Daway menambahkan, beberapa petugas terluka dan sejumlah penangkapan telah dilakukan karena berbagai pelanggaran ketertiban umum dan penyerangan. Berbicara dalam konferensi pers, Dawes mengatakan dia ingin meyakinkan masyarakat bahwa pasukannya bersumber daya penuh saat ini, dengan kehadiran polisi yang kuat. Dawei kemudian menambahkan bahwa mereka yang berniat melakukan kejahatan dan melanggar ketertiban umum akan ditangani dengan tegas. Dia melanjutkan sejumlah penangkapan telah dilakukan karena berbagai pelanggaran dan penyerangan ketertiban umum. Selama sepekan terakhir puluhan aparat polisi terluka, sedangkan toko-toko dan rumah rusak parah di Inggris. Kerusuhan di Belfast, Plymouth, dan Birmingham pada Senin 5 Agustus terjadi 1 hari setelah sejumlah orang yang didakwa terkait kerusuhan tersebut muncul di pengadilan. Di antara mereka adalah Leanne Hession, 43 tahun dari Holborn Road, Sunderland, dan Josh Collett, 29 tahun dari Southcroft, Washington, yang mengaku bersalah atas kekacauan kekerasan di Sunderland dalam sidang di Pengadilan Magistrat South Tyneside. Andrew Smith, 41 tahun dari High Street East di Sunderland, juga mengakui pelanggaran yang sama di Pengadilan Newcastle Crown. Ketiganya akan dijatuhi vonis bulan depan. Menyusul kekacauan di Liverpool pada Sabtu 4 Agustus, seorang anak laki-laki berusia 14 tahun termasuk di antara mereka yang juga hadir di pengadilan pada Senin 5 Agustus. Dia mengaku bersalah atas kekacauan kekerasan di pengadilan pemuda di Liverpool. Berikut sejumlah laporan penangkapan di tempat lain. Sebanyak 378 penangkapan sejauh ini telah dilakukan secara nasional sejak kerusuhan bermula pada Selasa 30 Juli, menurut Dewan Kepolisian Nasional Inggris. Polisi mengatakan mereka bekerja sepanjang waktu untuk mengidentifikasi dan menangkap lebih banyak orang. Berikut ini adalah sejumlah penangkapan yang dilakukan di sejumlah wilayah di Inggris. Southport, 10 tersangka telah hadir di Pengadilan Magistrat Liverpool sehubungan dengan kekacauan di Southport pada 30 Juli dan di Liverpool selama akhir pekan. London, Polisi Metropolitan mengatakan 111 orang ditangkap di pusat kota London pada Rabu malam selama demonstrasi di Whitehall. Pelanggaran yang dilakukan termasuk kekacauan akibat kekerasan, penyerangan terhadap petugas, kepemilikan pisau dan senjata ofensif, dan pelanggaran ketentuan protes. Middlesbrough, Polisi Cleveland mengonfirmasi pada Senin 5 Agustus bahwa total 43 penangkapan telah dilakukan sejauh ini sehubungan dengan kekacauan di daerah tersebut. Sunderland, polisi mengatakan 14 orang telah ditangkap. 6 orang telah hadir di pengadilan Hakim Tyneside Selatan. Manchester, polisi Greater Manchester mengonfirmasi bahwa 19 orang ditangkap dan 8 orang, termasuk remaja, telah didakwa setelah demonstrasi saingan diadakan pada akhir pekan. Dakwaan tersebut termasuk kepemilikan senjata dan penyerangan. Bristol, polisi mengatakan sedikitnya 16 orang telah ditangkap. 2 pria telah didakwa dengan pelanggaran ketertiban umum bagian 4, 1 orang didakwa tambahan atas kepemilikan obat kokain kelas A.
Hartlepool, setidaknya 11 orang dilaporkan telah ditangkap. Seorang pria telah mengaku bersalah atas kekacauan kekerasan di pengadilan magistrat TCD, sementara seorang perempuan yang didakwa melakukan pelanggaran yang sama tidak mengajukan pembelaan. Rotherham, setidaknya 6 orang telah ditangkap. 1 orang telah didakwa, dan 6 orang masih ditahan. Hull, polisi Humberside mengkonfirmasi pada Senin 5 Agustus bahwa 29 orang telah ditangkap sejauh ini. Seorang pria telah hadir di pengadilan dengan dakwaan kekerasan, 3 dakwaan perampokan, 2 dakwaan perampokan dan tindak pidana pengerusakan. Hampshire, polisi mengatakan pada akhir pekan bahwa 5 pria ditangkap karena kekacauan selama protes di sebuah hotel yang menampung pencari suaka di Aldershot pada Rabu 31 Juli. Belfast, 4 pria telah ditangkap dan didakwa dengan serangkaian pelanggaran. Akhir pekan silam, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengutuk kerusuhan tersebut dengan menyebut kerusuhan itu sebagai premanisme sayap kanan, dan pada Senin 5 Agustus dia berjanji meningkatkan undang-undang untuk menangani kekerasan seksual. Chris Rimmer, sepupu Leanne Lucas guru yoga yang menggelar kelas dansa tersebut, mengatakan kepada BBC bahwa kerusuhan harus dihentikan dan hal itu menjijikkan. Dia mengatakan kepada BBC, mengapa terjadi kerusuhan, itu tidak akan membantu, seraya menambahkan bahwa dia akan meminta para perusuh untuk menghentikannya. Menyedihkan. Pulang saja. Sebaliknya dia mengatakan bahwa penghormatan, bunga, peringatan dan dukungan telah memberikan kekuatan kepada keluarganya dan telah membuat dia tersenyum. Selain itu beberapa keterangan juga dari mantan penasihat pemerintah soal kerukunan masyarakat, Sarah Han, memberikan konteks dan perspektif. Dalam wawancara eksklusif dengan harian The Guardian, Han yang pernah menjabat sebagai komisioner kontra ekstremisme, mengatakan kerusuhan tak terjadi tiba-tiba. Han mengatakan, ini semua disebabkan oleh narasi hasutan dan kebencian terhadap imigran yang disuarakan para politisi Partai Konservatif. Konservatif adalah partai yang berkuasa di Inggris selama 14 tahun, sebelum kalah pemilu pada awal Juli lalu. Namun narasi kebencian ini menyuburkan ekstremisme di akar rumput, kata Han. Narasi inilah yang diusung dan disebarkan secara bebas oleh orang-orang yang terhasut pandangan xenofobis, pandangan yang anti orang-orang dari negara lain. Perdana Menteri Keir Starmer telah mengumumkan pada Senin bahwa pasukan tetap yang terdiri dari petugas polisi spesialis akan siap dikerahkan jika terjadi kerusuhan lebih lanjut. Berbicara setelah rapat kabinet darurat, Starmer mengatakan dia ingin nama tersangka diungkap sedini mungkin, dan sistem peradilan pidana akan ditingkatkan. Apapun motivasinya, ini bukan demonstrasi, ini murni kekerasan dan kami tidak akan mentolerir serangan terhadap masjid atau komunitas muslim kami, katanya. Sir Keir tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pasukan tetap. Juru bicara pemerintah Inggris kemudian mengatakan tidak ada rencana untuk melibatkan militer dalam peristiwa ini. Pemerintah bekerja sama dengan perusahaan media sosial untuk memastikan misinformasi dan disinformasi dihilangkan, kata juru bicara tersebut. Neil Basu, mantan kepala kontraterorisme di Kepolisian Metropolitan, mengatakan kepada BBC bahwa menurutnya sebagian dari kerusuhan tersebut merupakan tindakan kekerasan serius yang dirancang untuk menimbulkan teror pada sebagian komunitas. Basu menambahkan bahwa dia merasa beberapa tindakan telah melewati batas dan menjadi teror. Beberapa politisi senior konservatif seperti Suella Braverman yang pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri pernah mengatakan bahwa aksi demonstrasi membela Palestina di Inggris adalah aksi kebencian. Ia juga pernah mengatakan, kalangan Islamis menguasai Inggris. Dalam kesempatan lain, ia mengeklaim bahwa imigrasi yang tak terkontrol sama dengan invasi. Beberapa tokoh lain di konservatif mengatakan bahwa imigrasi adalah ancaman terhadap negara.
Narasi-narasi seperti ini, dalam pemantauan wartawan di Inggris, Muhammad Susilo, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, terus bergulir dan disuarakan ketika perekonomian Inggris sedang tidak baik-baik saja. Ekonomi yang lesu membuat pemerintah memangkas anggaran untuk elemen-elemen masyarakat yang rentan. Ekonomi yang lesu juga membuat anggaran untuk kesehatan dipangkas, yang membuat kapasitas layanan menjadi tidak maksimal. Dalam situasi seperti ini, melempar bola panas dengan bungkus, kaum pendatang merampok lapangan kerja, atau kaum pendatang membuat antrean layanan rumah sakit menjadi makin lama, akan sangat gampang terbeli. Ini terjadi selama bertahun-tahun di mana kaum pendatang, kelompok muslim, dan kelas pekerja didemonisasi. Dan ketika kelompok ekstrim kanan menemukan celah, terkipasi oleh hoaks dan arus misinformasi, maka pecahlah kerusuhan seperti yang terjadi di beberapa kota di Inggris dalam beberapa hari terakhir. Fakta lain yang disampaikan Sarah Hunt adalah pemerintahan konservatif yang lalu menghapus strategi kontra ekstremisme, termasuk membatalkan anggaran untuk pemerintah lokal, yang sedianya dipakai untuk menghadapi dan menangkal ekstremisme. Ini membuat pemerintah daerah kewalahan menghadapi ancaman ekstremisme. Dengan kata lain, benih-benih kebencian kelompok kanan jauh leluasa disebar. Pemerintahan Partai Buruh, yang baru beberapa pekan berkuasa, menjanjikan siapapun yang terlibat akan diadili dan dihukum. Pemerintah mengatakan, kalau perlu, pengadilan dibuka hingga malam hari untuk mengadili para perusuh yang meneror anggota masyarakat. Harapannya tentu saja adalah orang-orang akan berpikir dua kali untuk ikut serta dalam aksi kerusuhan. Apalagi, polisi kini dibekali teknologi pengenalan wajah dan akan memburu dari rumah ke rumah orang-orang yang terlibat kerusuhan. Hampir 400 orang telah ditangkap setelah kerusuhan yang meluas di sejumlah wilayah di Inggris dan Irlandia Utara 6 hari terakhir, kata polisi. Warga negara Indonesia WNI di Inggris diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Dirjen Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri Indonesia, Juda Nugraha, mengungkapkan bahwa KBRI London telah menyampaikan imbauan kepada WNI di Inggris, menyusul kerusuhan yang terjadi di beberapa kota di Inggris yang dipicu penikaman dalam sebuah kelas tari di Southport pada Senin 29 Juli. Masyarakat WNI diminta untuk meningkatkan kewaspadaan, mempertimbangkan urgensi jika beraktivitas di luar rumah, hindari kerumunan massa dan lokasi-lokasi yang berpotensi jadi tempat berkumpulnya demonstran, ujar Juda Nugraha dalam keterangan tertulis yang diterima BBC News Indonesia, Selasa 6 Agustus. Merujuk data Kementerian Luar Negeri, tercatat ada ribuan WNI di Inggris, di antaranya 3.279 orang di London, 134 orang di Liverpool, 228 orang di Bristol, 290 orang di Nottingham, 467 orang di Leeds, 532 orang di Manchester, dan 18 orang di Sunderland. Apa pengaruhnya ke WNI di Inggris? Situasi yang belum sepenuhnya kondusif membuat sejumlah negara, termasuk Indonesia, mengeluarkan seruan bagi WNI di Inggris untuk waspada terutama ketika harus bepergian atau beraktivitas di luar rumah. Oleh KBRI di London, para WNI diminta untuk menghindari kerumunan massa dan tempat-tempat yang berpotensi sebagai titik pengumpulan massa atau kelompok pengunjuk rasa. Apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir memang membuat kelompok muslim dan kelompok kulit berwarna menjadi khawatir. Dalam pengamatan wartawan di Inggris, Muhammad Susilo, masyarakat dari berbagai elemen, bahu-membahu membersihkan lokasi-lokasi di sejumlah kota yang dilanda kerusuhan. Komunitas warga keturunan Bangladesh, misalnya, menyumbang miliaran pound sterling bagi perekonomian Inggris. Kemudian, ada banyak perawat dari Filipina dan sekitar 25% staf NHS, badan yang menjadi tulang punggung layanan kesehatan Inggris, adalah dari kelompok kulit hitam, Asia, dan kelompok minoritas. Tetapi kerusuhan ini mengingatkan bahwa kelompok kanan jauh, ekstrim kanan, bagaimanapun,
sudah merasa punya nyali di panggung politik Inggris. Di sisi lain, platform media sosial punya tanggung jawab untuk menangani hoaks dan misinformasi yang leluasa menyerang elemen masyarakat yang punya warna kulit dan keyakinan berbeda dari mayoritas. Dari sumber Republika Info terbaru yang Neng Yanti dapatkan mengatakan di London hampir 430 orang telah ditangkap di Inggris sejak pecahnya kerusuhan menyusul serangan penikaman di kota Southport minggu lalu, kata Dewan Kepala Polisi Nasional NPCC pada Rabu 7 Agustus. Sekitar 120 orang telah didakwa dan 428 penangkapan telah dilakukan, dengan jumlah itu diperkirakan akan meningkat secara signifikan hari demi hari, kata NPCC dalam sebuah pernyataan. Tambahan info lain dari Neng Yanti untuk kalian yang masih bingung dengan sayap kanan dan sayap kiri, simak ya penjelasannya agar tidak ada lagi kebingungan dalam penyampaian informasi ini, berikut infonya. Dari sumber Kompas yang Neng Yanti dapatkan. Ideologi atau paham yang dianut seseorang atau kelompok dalam politik sering diklasifikasikan dengan istilah sayap kanan dan sayap kiri. Istilah ini pertama kali muncul di Perancis. Pada mulanya, sayap kiri dianggap sebagai partai gerakan dan sayap kanan dianggap sebagai partai keteraturan. Sedangkan posisi tengah disebut sentrisme atau moderat. Realitanya, seseorang atau kelompok bisa saja memiliki posisi sayap kiri dalam konteks tertentu dan sayap kanan dalam konteks lain. Sayap kanan adalah istilah yang mengacu kepada segmen politik yang dikaitkan dengan konservatisme, liberalisme klasik, kelompok kanan agama, atau sekedar lawan politik sayap kiri. Mereka yang dapat disebut sayap kanan adalah mereka yang menganut paham konservatisme, neokonservatisme, imperialisme, monarkisme, fasisme, reaksionerisme, tradisionalisme, dan demokrasi Kristen di negara-negara Barat. Seseorang dengan politik sayap kanan adalah mereka yang memandang ketimpangan sosial atau stratifikasi sosial sebagai hal yang wajar, normal, bahkan diinginkan. Ciri dominan dari pemikiran sayap kanan adalah nilai-nilai tradisional yang seringkali berkaitan dengan agama dan pelestarian hak-hak individu dengan membatasi kekuasaan pemerintah. Politik sayap kanan di Indonesia sebelum berdirinya Republik Indonesia, golongan sayap kanan bisa diasosiasikan dengan mereka yang mendukung pemerintah Hindia Belanda yang berkuasa saat itu. Kursi Volksraad atau Dewan Hindia Belanda selalu dimenangkan oleh partai sayap kanan moderat. Setelah kemerdekaan, mereka yang berada di sayap kanan adalah kelompok TNI dan pendukungnya. Ada pula mereka yang termasuk ekstrim kanan, biasanya kelompok agamis yang mendukung pemberlakuan hukum Islam. Contohnya Gerakan Darul Islam, Jamaah Islamiyah, dan berbagai gerakan Islam radikal lainnya. Setelah reformasi, kelompok sayap kanan memunculkan kekhawatiran karena terbukti banyak melakukan kekerasan berlatar agama untuk melawan keberagaman dan mengancam demokrasi. Pergerakan kelompok sayap kanan bertolak belakang dengan sistem yang ditawarkan oleh demokrasi yang menjunjung penyamarataan setiap aspek dan golongan. Sayap kiri adalah istilah yang mengacu kepada segmen politik yang berkaitan dengan egalitarianisme dan kontrol rakyat atau negara atas lembaga-lembaga utama politik dan ekonomi. Kelompok sayap kiri menganggap ideologi sayap kanan harus diubah karena sifatnya yang sangat kaku, kolot, dan tradisional akan sulit berkembang di era globalisasi. Sayap kiri cenderung memusuhi kepentingan elit tradisional, termasuk orang kaya dan anggota aristokrasi, serta mendukung kepentingan kelas pekerja atau proletariat. Kelompok sayap kiri adalah mereka penganut paham anarkisme, komunisme, sosialisme, sosialisme demokrat, progresivisme, liberalisme sosial, dan serikat buruh. Politik sayap kiri di Indonesia sebelum kemerdekaan, mereka yang disebut sayap kiri adalah mereka yang mendukung kemerdekaan. Para tokoh kemerdekaan seperti Soekarno, Hatta, Tan Malaka, dan banyak lainnya melawan otoritas Belanda. Setelah kemerdekaan, politik sayap kiri di Indonesia diisi oleh mereka yang berhaluan sosialis dan komunis seperti Partai Komunis Indonesia (PKI).
Pada 1948, mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat KFDR beranggotakan partai-partai dan organisasi sayap kiri seperti PKI, Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, Sopsi Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, dan Pesindo Pemuda Sosialis Indonesia. Memasuki Orde Baru setelah komunisme diberangus, orang-orang kiri digantikan oleh mereka yang cenderung melawan Soeharto. Misalnya golongan aktivis, buruh, sastrawan, seniman, intelek, dan mereka yang dianggap mengancam rezim. Dalam perpolitikan, Deklarasi Partai Rakyat Demokratik atau PRD mengembalikan wacana politik sayap kiri di Indonesia yang menghilang selama 30 tahun di bawah kekuasaan Orde Baru. Sekian pembahasan tentang fakta seputar dunia kali ini. Apabila ada misinfo dan salah penyebutan mohon dikoreksi ya di kolom komentar. Kalau ada dari kalian yang ingin dibuatkan konten tentang fakta lain, silahkan tulis di kolom komentarnya juga. Neng Yanti sebisa mungkin buatkan. Terima kasih sudah menonton channel ini ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di kolom komentarnya juga. Bila video ini bermanfaat atau berguna untuk kalian silahkan share ke teman kalian ya, biar teman kalian juga bisa sama-sama tahu akhir kata dari Neng Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun sahabat, sahabat bersama